Abang Wan yang saya hormati, Pak Prof Udin yang saya hormati, Ketua DPRK. Sebenarnya begini ya, kalau konflik komunal di IAIN ini, daerah RW 17 ini sudah sering terjadi sebenarnya. Dia naik-naik, turun, selesai. Naik-naik, dia turun, selesai. Hanya nanti ada eskalasinya saja yang agak tinggi, ada yang hanya sekedar lempar-melempar. Kalau ketum mau bicara lebih dalam lagi, sebenarnya tidak ada persoalan antara orang kaya dan orang kaya lolo. Sebenarnya tidak ada persoalan. Amin. Ini hanya urusan 1-2 orang lalu melibatkan orang banyak. Saya kasih kronologis sedikit. Ini kemarin jam 10. Jam 10 saya dengan Ketua DPD Hanura Provinsi Maluku. Itu kebetulan dia saudara orang Kelolo Pak Mata Berel. Ketendua lagi putar-putar dengan mobil dia. Pas kan sampai ke bilang ada anak kaya dan anak Kelolo pukul-pukul. Nah kalau begitu maka ketendua pukul-pukul dalam mobil ini karena saya Kelolo beta kaya. Ini kan tidak ada soal sebenarnya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi soal di sini ada 2 kategori masyarakat. Ada masyarakat asli yang ber-KTP di sini, ada masyarakat yang bukan ber-KTP di sini. Contohnya seperti mahasiswa. Saya yakin mau mahasiswa orang dari mahasiswa dari orang dari Lolo, itu pasti tidak ber-KTP di sini. Ini yang katong mengidentifikasikan mereka sangat susah. Sangat susah kita mengidentifikasikan mereka. Pak RW ini susah juga mengidentifikasikan mana masyarakat asli, mana masyarakat sini. Yang ini datang bikin kacau, habis tong tinggalkan sini, katong yang harus menanggung proses itu. Makanya tadi saya katakan bahwa konflik di sini konflik yang sudah berulang. Kita tidak bisa menyelesaikan akar permasalahannya di mana. Ini kan bukan baru pertama kali kita duduk mendamaikan persoalan vertikalnya yang seperti begini di kompleks ini. Tapi sudah banyak kali kita duduk untuk menyelesaikan persoalan. Hanya yang kita duduk itu bicara bahwa eskalasi ini dia tidak melebar ke persoalan lain. Tetapi akar masalahnya itu selama ini kita tidak tahu akar masalahnya di mana. Kita belum tahu akar masalahnya ini karena mungkin orang mabuk kah? Akar masalahnya karena suplai minuman keras masuk lalu, atau akar masalahnya ini karena dong dulu di ini semua ada pangkalan ojek, ada kita bukan saudara kayak Lolo dong pangkalan ojek, atau anak-anak pangkalan ojek, ada semua ini. Maka kita juga tidak tahu ini bahwa ini sumbernya dari pangkalan ojek itu atau ada sumber yang lain yang memicu ini harus diidentifikasi dengan baik. Soal penyelesaian, soal hukum itu kita serahkan ke profesionalitas pihak aparat penegak hukum. Tetapi kalau soal bicara kerugian, kita yakin saudara kayak ada rugi. Saudara Kelolo juga ada rugi. Maka kalau kita tuntut kerugian di saudara Kelolo, nanti saudara Kelolo juga menuntut kerugian di kita itu juga jadi bado. Kalau Ambon bilang bado, apa yang harus dituntut? Dua punya prosesnya. Yang buat saya ini proses ini eskalasi konfliknya tidak boleh melebar. Saya tidak mengganggu proses yang disampaikan oleh Wali Kota Tasik dan Pak Abang Ops dan Pak Kapolres. Itu yang sangat penting. Kan isu ini berseliweran ini. Ada yang bilang bahwa orang sweeping KTP di Poka, ada kamar-kamar kos anak-anak di sweeping KTP di Poka, lalu ada isu masuk lagi bilang bahwa anak-anak sweeping orang Kelolo di perjalanan dari Tulehu menuju Ambon. Bahkan yang lebih fatal lagi tadi ada isu bahwa ini sudah dikanalisasi untuk menjadi isu orang berhadapan dengan orang Hatu. Wah, ini juga sangat-sangat kacau isu-isu seperti begini. Makanya saya yakin ini habis kita duduk ini eskalasi ini selesai, orang akan ketemu kembali, bersaudara Kelolo akan ketemu kembali dengan bersaudara Kei. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara orang Kei dan orang Kelolo yang ada di Stein ini tidak ada persoalan sebenarnya, hanya karena ada ulah orang 3 orang, 1 orang, 2 orang. Maka saya menggambarkan begini Pak Kapolresta, titik sentral pertumbuhan 2 komunitas ini hanya ada di 2 tempat. Bersaudara Kelolo itu ada sebagian besar di Jembatan Jodoh, kemudian ada sebagian besar di Arbes. Kalau Mas Saudara Kei, komunitas saya itu ada di lorong yang turun saya, namanya lorong Amalatu. Lalu ada di masjid di Al-Hikmah. Kalau 3 titik ini bisa diminimalisir ke depan untuk potensi-potensi begini, kita kira ke depan tidak ada lagi yang seperti ini. Makanya sumber titik-titik ini yang harus diselesaikan. Kalau tidak, pasti ada letupan kecil lagi, dan letupan ini saya tinggal di sini dari tahun 1993, udah sekitar 25 tahun sekian saya tinggal di sini. Konflik ini kalau dihitung dengan jari ini mungkin sudah lebih dari puluhan kali. Naik, habis itu selesai, habis itu teman-teman ya anak-anak kayak Lolo dan anak yang sopir oto, banpol, saling join rokok, itu sebenarnya tidak ada masalah di antara ini. Dan kita yakin bahwa tidak ada dendam di antara komunitas ini, hanya karena ada orang yang mau mencoba anak-anak yang
orang Melayu Awam bilang yang tarakal datang di satu tempat lalu dong memprovokasi sama persoalan ini. Hanya harus kita orang tua payamen rumah mobil rusak. Nanti bawa soal penyelesaiannya itu nanti terserah dari payamen rumah, tetapi ini gambaran. Ada kita bawa saudara dari Kailolo yang tempat untuk mereka mencari hidup. Ojek itu juga rusak. Itu nanti dipikirkan format penyelesaiannya model apa. Tetapi buat saya soal penyelesaian hukum itu diserahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Tapi yang intinya kita menyelesaikan ini dengan secara baik-baik supaya tidak lagi menjadi persoalan di kemudian hari. Itu yang lebih penting. Karena kalau tadi Abang Wan, Senior Wan bilang bahwa ini karena satu nenek moyang, ini karena mungkin hanya karena persoalan harta warisan, maka kalau bisa harta warisan itu dibicarakan secara baik-baik supaya tidak lagi menjadi persoalan. Terima kasih seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Tambah lagi? Bisa, Pak. Sama kasih. Hah? Sama kasih materinya. Beda, Pak. Oh, beda ya. Ini, makasih Pak Pejabat, Pak Kapolres. Jadi, saya mungkin bisa mewakili warga yang di luar konflik, Pak. Ya, nama. Nah, kebetulan saya Yanto, profesi saya jurnalis, terlepas dari itu saya bagian dari warga di sini, Pak. Jadi saya mau sampaikan aspirasi yang masyarakat sampaikan bahwa pertemuan seperti ini, Pak, sudah sering terjadi. Setelah ada konflik, pertemuan seperti ini mungkin. Pokok penting yang pernah saya sampaikan itu dari zamannya Pak Karel periode kedua, kemudian saat itu Pak Yopi, kita minta itu kalau bisa ada pos permanen, Pak. Saya tidak terlibat dalam konflik, tapi saya 2 hari tidak tidur, rumah saya juga dilempari, Pak. Dan beberapa warga tidak terlibat konflik, ngalami seperti begitu. Tadi kita mau antara sekolah istirahat itu tidak bisa, karena belum boleh. Jadi harapan saya, tentunya warga Ambon ini kita akan damai, tapi kita minta juga dari pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum bagaimana menciptakan kedamaian itu. Tolong aspirasi masyarakat. Kemarin waktu terakhir tahun 2020 itu juga kita sampaikan alasannya klasik, tidak ada lahan, tidak ada anggaran. Ini mungkin ada eksekutif sama legislatif. Dari aparat keamanan sendiri mungkin bisa kolaborasi, bisa pendekatan dengan pihak eksekutif sama legislatif bagaimana menggolkan agar pos permanen ini ada. Kita tidak ingin terjadi pemadam kebakaran, ada konflik baru muncul lagi, ada konflik baru pengamanan serius lagi. Kalau hal-hal itu terjadi, dia akan merembet. Padahal itu kan masalah personal, tapi dihasut masalah kelompok akhirnya meluas. Ini utama ya, saya rasa masalah itu, Pak, pos permanen harus diadakan segera. Jika tidak ada itu percuma kita ngumpul kayak begitu, Pak, percuma. Jangan nanti ada konflik masyarakat disalahkan ini si A, si B, si C. Karena sendiri Pemda juga tidak bisa melakukan aspirasi masyarakat. Dan saya minta juga mungkin setelah insya Allah ini sudah aman, kalau bisa pihak polisi TNI rutin, Pak, jangan cuma bergantung pada Babinsa, rutin kasih penyuluhan hukum, rutin patroli seperti itu. Poin utamanya, entry poinnya itu pos pengamanan, Pak. Jangan berharap masyarakat untuk hindari kekerasan, tapi Pemda tidak mendukung itu. Mungkin kedua juga ada usulan dari masyarakat, mungkin karena luas desa Batu Merah ini luas. Bagaimana kalau dimekarkan, tapi itu kan prosesnya panjang. Saya tidak masuk pada wilayah ini, saya tujuannya pada itu, Pak, pos pengamanan. Dia demikian, Pak. Pejabat. Baik, terima kasih ya, jadi seluruh panggilan sudah menyampaikan pendapatnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.